sebentar ya. Oke, sekarang kita ya. Sekarang kita mulai dengan membuat pertanyaan acuan. Coba teman-teman lihat gambar ini, ada 3 ya. Ada Kenapa, Bu? ada apa aja di sini? Gambarnya. Ya, Itu, Bu. Kue, sop, sama boba. oke. Sudah teman-teman udah dengar ya, ada sepotong kue, kemudian ada sop sayur, nggak ada dagingnya kayaknya. Walaupun ada kayaknya cuma bakso deh, bukan daging beneran. Sama minuman boba. Oke, sekarang kita kan ada pertanyaan tuh di situ, ya. Sekarang mereka mau tanya. Ini jawaban teman-teman nanti akan kita bahas, ya, karena kita akan belajar dari sini ya. Mereka pengen tahu berapa orang di kelas ini. Tolong ngacung ya, siapa yang suka di antara 3 makanan itu tadi? Siapa yang lebih memilih kue coklat? Coba ngacung aja pakai ini, pakai apa? Silakan. Ada 5, 6. Oke. Nah, ingat ya, jawab jujur apa adanya, karena kalau teman-teman nggak jujur, ya. Oke, ada 10 partisipan. Oke. Salwa milih apa ini? Coba kita lihat habis ini ya. Silakan, terima kasih teman-teman. Sekarang yang memilih sop brokoli ada berapa orang? Kita pengen tahu. Coba ngacung yang lebih memilih sop brokoli. Ada 6. Oke, tidak nambah lagi ya. Baik, terima kasih. Ke boba, siapa yang ngacung? Wah, Kiza udah duluan ini. Wih, makin banyak. Mantap. Oke, wah makin tinggi ini angkanya. 19. Jadi pemenangnya adalah boba ya. Minuman boba ya. Oke, terima kasih teman-teman yang 19. Ya. Berika mau nanya gini nih. Teman-teman yang tadi memilih kue coklat, itu alasannya apa? Coba siapa yang mau jawab? Silakan, ngacung dulu, habis itu silakan dijawab. Kenapa memilih itu? Silakan, Rif. Suka coklat, Bu. Ya? Karena suka coklat. Karena suka. Kamu sukanya karena apa? Karena rasanya. Karena rasanya, Bu. Rasanya kenapa emang? Manis. Manis. Manis terus? Enak.
baik. Terima kasih Rifa. Yang lain yang memilih coklat alasannya apa? Kalau kata Rifa manis dan enak. Yang lain yang tadi memilih coklat kayaknya ada berapa tadi? 10 atau 14 ya? Saya sama Bu, enak aja gitu kalau coklat. Oke, Reynold juga mengatakan karena rasanya enak. Oke, baik. Berikutnya yang memilih sop brokoli tadi siapa? Kenapa memilih sop brokoli? Siapa tadi yang pilih sop brokoli? Ayo silakan. Ingat ini kaitannya dengan belajar. Oke, Anissa Putri silakan. Bagus untuk kulit, Bu. Oh, bagus untuk kulit. Rasanya gimana? Rasanya enak. Rasanya enak. Enaknya itu kayak apa sih enaknya sayur? Ada pahit dikit sih, cuman enak, suka. Oke. Agak pahit sih tapi enak. Oke, kalau Rizka bagaimana? Terima kasih Anissa. Kalau Rizka gimana? Enak, Bu, terus hangat. Saya suka. Ya, sukanya karena apa? Karena dia Misalnya, menghangatkan. ya, Karena menghangatkan. menghangatkan. Oh, karena sop ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Ahmad Akil Said tadi ngacung juga. Karena itu Bu, ada kuahnya bisa pakai nasi. Oh, karena ada kuahnya. Tapi kalau misalnya bukan sayur tetap mau. Kalau ada sayur tetap sayur Bu. Oke, dan berarti kenapa? Selain karena masalah kuah, apa lagi? Karena paling cocok dimakan pas kapan aja gitu, terus sehat juga Bu. Oke. Kognisinya mengatakan itu sehat. Ya. Afeksinya mengatakan kalau itu saya menganggap itu sesuatu yang menyehat. Bu Rika lanjut ke yang memilih boba. Kenapa memilih boba? Ayo, siapa yang mau ngacung dulu? Silakan, boleh. Menyegarkan, Bu. Oke, Safa. Menyegarkan, kata Safa. Kenapa dibilang menyegarkan? Soalnya dingin, Bu. Terus ada boba. Menyegarkan karena dingin dan ada boba. Memang boba itu rasanya apa ya? Bu Rika nggak pernah makan bobanya sama sekali. Pengen tahu gimana sih rasa bobanya, manis gitu? Iya, manis, Bu. Terus kayak ciwi gitu, kenyal-kenyal. Oh, kenyal. Enak, ya. Oke, jadi terasa kenyal, chewy gitu, terus rasanya manis, asam, pahit, atau Lebih ke manis sih, Bu, kalau boba. Oke, intermezzo sedikit, Bu Erika kenapa tidak makan boba, tapi sering beli minuman yang menawarkan ada bobanya, tapi Bu Erika pilih tidak pakai boba karena menurut saya minuman seperti itu, apapun itu ya, termasuk cendol, menurut saya itu minuman nggak jelas. Anda mau minum apa mau makan? Gitu loh. Ya, intermezzo aja. Bener kan? Sambil minum, sambil ngunyah. Minum ya minum, makan ya makan. Itu menurut saya. Ya udah, itu intermezzo ya, jangan dianggap ini banget ya. Oke, berikut. Tadi yang bilang kue coklat karena rasanya enak. Apalagi tadi? Siapa tadi yang jawab coklat? Ada pertama tadi siapa? Kalau lupa lagi. Bu, coklat bisa menghilangkan stres juga. Naikin Itu manfaat lainnya, itu afeksi. Itu kognisimu. Kamu membantu mengurangi reduce stres. Reduce memang. Mengurangi stres. Makanya orang-orang yang galau suka lari ke coklat. Gitu. Ya. Nah, alasannya karena itu. Kemudian yang sayur tadi karena sehat. Walaupun rasanya pahit, tapi sehat. Yang pilih boba karena rasanya enak, seger, ada kenyal-kenyalnya, manis, enak. Nah, boleh kamu kue coklat. Bukannya sama aja gitu rasanya? Ini berkaitan dengan materi loh ini. Kita bahas loh habis ini. Ayo coba.
yang pilih boba, kenapa tidak pilih coklat tadi? Kalau saya karena nggak terlalu suka kue yang manis. Maksudnya kalau pokoknya enak gitu. Oke, kalau karena tidak terlalu suka yang manis. Sementara kalau kue coklat terlalu manis gitu ya? Iya, kalau buat makanan. Iya, nggak apa-apa. Ini kan sekali lagi, ini akan Berika bahas dalam materi kita tentang sikap. Ya, sabar. Nah, jadi karena kalau boba itu, walaupun ada yang rasa coklat, tidak terlalu manis gitu ya? Gitu, oke. Ya, kelas ini memang agak pendiam menurut Berika. Kalau ditanya pendiam, tapi kalau Berikanya diam, merekanya rame kelas ini. Oke, dah kita lihat ya apa yang tadi teman-teman sampaikan. Ya, ada yang bilang kue tar itu tidak lebih enak daripada boba. Ada yang bilang justru kue tar lebih enak daripada boba, makanya saya pilih. Nah, tadi teman-teman ada yang mengatakan untuk kue coklat itu memberikan rasa tenang, mengurangi stres. Teman-teman bisa mengetahui itu misalnya membaca dari penelitian orang lain, bisa juga membaca dari surat kabar atau tulisan yang ada di website gitu ya. Salah satu hal yang bisa mengurangi rasa stres itu adalah coklat. Nah, yang pengetahuan. Lalu afeksi, teman-teman merasa ini enak, yang itu tidak enak, yang ini enak, yang itu tidak enak. Ya, misalkan tadi yang memilih sepotong kue tart akan menganggap kue tart itu enak ya, karena manis, karena gurih, atau sejumlah pengetahuan lainnya, karena nanti bisa mengurangi stres saya dibandingkan dengan minuman boba. Lebih enak kue coklat. Lebih positif untuk saya kalau kue coklat. Nah, ini kan penilaian ya teman-teman. Penilaian yang kemudian mengarahkan kita pada suatu tingkah laku tertentu. Jadi kognisinya teman-teman bahwa coklat itu enak. Enak. Katanya mengurangi stres. Kemudian setelah dicoba, teman-teman menganggap kalau ini rasanya memang enak. Saya menganggap ini memang makanan enak. Teman-teman memberikan penilaian. Lalu ketika saya menanyakan pilih yang mana, maka Anda memutuskan untuk memilih salah satu. Tindakan Anda kemungkinan besar nanti adalah seandainya saya membawa 3 makanan ini ke kelas. Ambil adalah memilih atau mengambil sepotong kue tart dibandingin membawa sop brokoli ke meja Anda. Itu tingkah laku yang Anda tunjukkan. Nah, semua ini teman-teman di psikologi diistilahkan dengan sikap. Jadi ketika teman-teman baru menilai, baru memikirkan, baru mengetahui dari kognisi bahwa coklat itu katanya enak, kemudian baca informasi coklat itu mengurangi stres. Ternyata bagus nih. Tambah lagi pengetahuan Anda. Kemudian konasinya Anda atau tingkah laku Anda adalah memilih untuk mengambil atau membeli makanan yang mengandung coklat. Misalnya sepotong kue ini. Jadi di dalam adalah evaluasi, bukan tingkah laku. Nih, sikap itu adalah sebuah evaluasi terhadap objek-objek, orang, atau issues, atau apapun itu. Kalau Myers bilang, negatif, FAFO ataupun unFAFO, ya, reaksi evaluasi terhadap sesuatu atau seseorang yang nanti akan mengarahkan pada tingkah laku.
lebih sering digunakan nanti definisinya itu adalah yang ini. Penilaian positif atau negatif terhadap isu, ide, orang, kelompok sosial. Nah, semuanya ini nanti diistilahkan dengan objek sikap. Jadi, teman-teman ketika tadi Bu Erika bertanya, mana yang lebih dipilih? Itu tindakan dulu yang Bu Erika tanya. Lalu kemudian Bu Erika telusuri, kenapa? Teman-teman memberikan penjelasan, mulai dari afeksi, rasanya enak. Nah, teman-teman enak, kalau yang itu mungkin enak. Beda tipis ya, enak sama enak. Nah, itu evaluasi terhadap sesuatu yang kemudian mengarahkan kita untuk melakukan suatu tindakan. Kenapa Bu Erika tidak bilang kalau suatu bertingkah laku sesuai evaluasi? Kenapa Bu Erika nggak bilang begitu? Karena ada istilah, kalau diistilahkan nanti namanya ambivalensi sikap. Tapi sebelum kita masuk ke istilah itu, kita lihat dulu kenyataannya sekarang. Oke, Bu Erika lanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Teman-teman yang memilih untuk ngambil kue coklat, ya, mereka mau kasih tahu nih, teman-teman tahu nggak bahwasanya makanan yang mengandung coklat itu biasanya kandungan gulanya tinggi banget loh. Teman-teman tahu nggak? Coba jawab jujur apa adanya ya, karena kita lagi belajar nih. Ini akan menjelaskan tentang kenapa penilaian positif tidak atau belum tentu diikuti dengan tindakan yang Oke, teman-teman yang tadi pilih coklat, kue coklat, apakah teman-teman nggak tahu kalau di setiap makanan yang mengandung coklat itu biasanya kandungan gulanya sangat tinggi? Coba dijawab. Saya tahu, Bu. Ya, Renold? Saya tahu. Kalau coklat asli kan pasti pahit. Pahit. Nah, coklat asli pasti pahit. Jadi supaya meminimalisir, kasihlah gula yang banyak. Teman-teman coklat tahu, Maulidia ngangguk-ngangguk. Berarti Maulidia tahu ya bahwasanya itu mengandung gula yang banyak ya. Oke. Yang lain mana? Yang tadi pilih kue coklat? Iya tahu Bu. Tahu. Oke. Berikutnya, Berika mau jelasin juga. Yang boba. Tadi Anda bilang ada yang rasanya coklat ya. Terus kenyal-kenyal gitu ya. Kenyal-kenyal berarti kemungkinan besar itu mengandung, kita nggak tahu benar apa enggak, terbuat dari tepung. Satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mengandung coklat berarti ada gula lagi. Terbukti tadi ada yang bilang rasanya manis cuwi-cuwi gitu Bu, kenyal-kenyal gitu. Oke, berarti manis ya. Kalau manis berarti apa? Nanti kita bahas lagi. Berikutnya, biasanya minuman boba itu mengandung susu dari sapi kan? Benar nggak? Iya Bu, ada yang pakai susu. Ada yang pakai susu. Oke. Teman-teman tahu nggak bahwa saya minuman boba itu seingat saya nggak ada yang menggunakan susu kambing. Semuanya susu sapi. Kalau menggunakan susu, semuanya susu sapi. Teman-teman tahu kan? Nggak ada yang pakai susu kambing. Seingat saya nggak ada deh. Walaupun saya nggak pernah beli minuman boba apalah itu ya, kecuali Cat Time. Oke ya, maaf. Oke. Lalu, tahukah teman-teman bahwa sebenarnya susu sapi itu tidak bagus untuk tubuh manusia? Apakah teman-teman tahu juga? Nggak tahu. Nah, nanti setelah ini bisa dicari ya. Yang lebih bagus untuk tubuh manusia itu adalah susu kambing atau susu unta. Direkomendasikan gitu. Kalau misalnya memang sehat, kenapa bayi tidak meminum susu sapi itu?
benar nggak? Termasuk yang mengalami semacam alergi terhadap susu sapi. Saya belum pernah dengar ada orang yang alergi dengan susu kambing. Yang memberikan reaksi gitu ya, apakah tiduran, gatal-gatal gitu, atau gimana, atau merah-merah aja gitu. Setahu saya yang kalau susu kambing belum ada, tapi susu sapi banyak. Gitu. Nah, sekarang kita bahas soal manisnya si boba yang, bukan, saya nggak nyebut merek ya, saya nggak nyebut brand lagi. Si minuman yang pakai boba tadi itu, tahu efek negatif dari kebanyakan gula? Tahu ya? Gina, setahu kita gula itu Gina? Diabetes, Bu. Ya. Satu. Jadi ini makanya berlemak. Salah. Justru yang menyebabkan berat badan kita naik itu karena kebanyakan karbo, kebanyakan gula. Jadi kebanyakan gula disimpannya itu nanti di badan jadi lemak. Dan yang naik jangka panjangnya baru DM. Nah, teman-teman taunya DM ya, udahlah yang paling jauh aja. Ya maksudnya jadi langsung badannya, enggak langsing lagi gitu ya, jadi langsung ke samping maksudnya. Nah, teman-teman tahu, yang teman-teman tadi milih coklat dan boba, tahu bahwasanya gula banyak, kemudian dampaknya adalah DM. Ya kan Rizka ya, manis gitu, tapi teman-teman tetap, benar nggak? Nah, itulah kenapa tadi Bu Erika bilang, evaluasi itu belum tentu mengarahkan kita pada tingkah laku sesuai dengan evaluasi kita. Teman-teman memberikan penilaian positif soal rasa. Meskipun teman-teman evaluasi dari sisi kognisi, teman-teman udah tahu kalau itu tidak sehat untuk badan kita. Kalau kebanyakan, kalau 2 minggu sekali, saya pikir nggak masalah. Yang masalah itu kalau tiap hari. Soalnya ngefek ke dompet juga soalnya. Udah abaikan yang barusan. Abaikan yang barusan ya. Oke, jadi Anda tahu kalau kebanyakan akan berdampak pada ini. Penilaian Anda itu positif atau negatif? Yang berasa manis itu berdampak pada kesehatan saya. Sebenarnya penilaian Anda terkait kalimat barusan, artinya Anda memberikan penilaian positif apa negatif terhadap makanan itu atau minuman itu? Negatif. Tapi Anda tetap beli kan? Anda tetap minum, nggak usah beli dulu deh. Anggaplah dijajanin sama Bu Erika gitu. Anda tetap minum kan? Bukan karena enak sama Bu Erika, tapi karena Anda memang suka. Dalam materi kita, apa yang terjadi pada diri Anda ini, ya, yang Bu Erika barusan bahas, Anda tahu kalau coklat itu mengandung banyak gula. Banyak gula, kalau kita mengkonsumsi banyak gula, itu dampaknya buruk pada kesehatan kita. Teman-teman tahu? Teman-teman memberikan penilaian negatif tentang si makanan tadi. Itu mengandung gula, dan gula itu tidak baik untuk tubuh. Teman-teman tahu. Tapi teman-teman tindakannya mengkonsumsi. Nah, di psikologi, dalam materi kita ini, itu namanya ambivalensi sikap. Ambivalensi sikap namanya. Seperti contoh yang Berika kasih lihat di sini, ada foto di sini ya. Banyak orang menyukai berbagai makanan penutup yang lezat, misalnya yang mengandung coklat tadi. Tapi juga bereaksi negatif pada jumlah kalori yang terkandung di dalamnya. Kan lakunya, tuh, tetap ngambil. Walaupun tahu kalori dalamnya itu nggak sehat buat tubuh, sama seperti teman-teman tadi. Tetap memilih
memilih padahal teman-teman tahu kalau sebenarnya itu nggak sehat. Nah, itu yang namanya ambivalensi sikap ya, teman-teman semua. Nah, contoh lain, ya, daripada saya bahas teman-teman lagi, kita bahas orang lain sekarang. Orang-orang di luar sana. Anda mungkin ya pernah melihat seseorang atau beberapa orang yang profesinya sebagai seorang dokter, tetapi beliau ngerokok. Ngerokoknya candu lagi. Mungkin pernah ketemu dengan orang yang begitu, pernah kenal, pernah tahu orang yang seperti itu. Berprofesi sebagai tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa perawat, bisa apa. Ngerokoknya kenceng, malah udah seperti kereta api zaman jebot. Berasap terus, nggak berhenti berasapnya. Itu contoh lain, teman-teman. Nggak mungkin orang yang berprofesi memiliki pekerjaan di bidang kesehatan nggak tahu kalau rokok itu berbahaya. Nggak mungkin. Mereka bilang, kalau rokok itu mengandung racun, kayaknya bohong deh. Orang iklan layanan masyarakat aja banyak sekali yang menunjukkan kalau efek buruk asap rokok itu apa. Nah, itu ya teman-teman, bukti lagi ambivalensi sikap dalam hidup kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada? Kalau tidak ada, Bu Erika akan lanjut. Oke. Hasna Shirley. Iya, Bu. Hasna Shirley, apa sih komponen sikap menurut Ada kognitif, afektif, sama kognitif, Bu. Oke, lihat dari slide ya. Menurut Alford, sikap itu ada 3 komponennya. Ada kognitif, ada afektif, ada konatif. Tadi Bu Erika di awal sudah ngomong itu sebenarnya. Kognitifnya teman-teman tentang kenapa memilih coklat ya, karena setahu saya pernah baca coklat itu bisa ngurangin stres. Ada kandungan di dalam coklat itu, Bu, yang lalu perasaan kita, afek kita terhadap si objek sikap. Positif karena tingkah laku. Saya ambil yang ini aja, saya tidak ada yang berubah. Nah, cuman setelah Pak Alford ini mengemukakan teori komponen sikap itu banyak dikritik mendapat banyak kritikan dari teoritisi yang lain. Salah satu alasannya sudah Amerika sertakan di situ ya. Yang mengkritik itu mengatakan bahwa setiap komponen yang disebutkan oleh Pak Alford ini itu sebenarnya bisa menjadi objek sikap. Jadi kognisi yang kita miliki itu juga kita evaluasi. Misalkan informasi tentang coklat itu bisa mengurangi stres, kita bisa evaluasi itu juga. Si kognisinya kita itu. Kita juga bisa evaluasi, kita bisa menilai kalau afek kita terhadap suatu objek sikap itu seperti apa. Kita bisa melakukan evaluasi lagi, termasuk tingkah laku kita.
begitu Berika yang nanya. Jika demikian, apakah sikap sama dengan tingkah laku? Apakah kemudian sikap itu menjadi sama dengan tingkah laku? Dijawab atuh. Tinggal jawab ya atau tidak aja kok. Apakah sikap sama dengan tingkah laku? Beda, Ibu. Oke, bedanya gimana? Kalau sikap dari pikiran perilakunya tersebut. Kalau tingkah laku itu kayak ekspresi seseorang. Oh gitu. Kalau menurut Tika gimana Tika? Iya, Bu. Apa? Masih, Bu. Sikap sama dengan tingkah laku. Iya. Oke. Kalau menurut Taskia Widat, Taskia? Iya, Bu. Menurut Taskia gimana? Oke. Menurut Safira Nur Fitriana, Menurut saya sama, Bu. menurut Safa Sabika, Menurut saya beda, Ibu. kenapa? Kalau sikap itu lebih ke evaluasi kita pada Sabtu. Ya tapi kalau tingkah laku tuh lebih ke perilaku kita gitu, Bu. Oke, baik. Berikutnya saya mau tanya Fiza Akila. Iya, Bu. Ya dijawab pertanyaan saya. Kalau menurut saya sama, Bu, antara sikap dan tingkah laku. Karena Sikap perilaku kita, tingkah laku kita. oke. Saya mau tanya lagi sama Rizka gimana? Menurut saya beda, Bu. Kalau sikap tuh kayak lebih spontan aja gitu. Kalau tingkah laku kayak emang udah perilaku kita yang sebenarnya. Oke, baik. Saya mau tanya lagi ke Ahmad Fauzan Badruzzaman. Ahmad Fauzan tidak ada ya? Saya lanjut nanya ke Satara Ramadina Putri. Gimana Satara? Kalau sikap itu kayak sudut pandang gitu, Bu. Kalau perilaku itu kayak cara seseorang bertindak gitu, Bu. Baik, saya lanjut ke Moza Fatimah Tuzahra.
Roza? Kalau menurut Dwiki Ananto gimana? Berbeda, Bu. Berbeda. Kenapa? Jadi kayak kalau sikap tuh dari ini, Bu, hasil kita kayak evaluasi segala macam. Kalau perilaku tuh lebih cenderung kayak apa ya, tindakan spontan kayaknya. Oke. Jadi teman-teman, ketika kita belajar di psikologi, sikap itu sebenarnya tidak sama dengan tingkah laku. Sikap itu baru sebatas evaluasi. Kan definisinya tadi udah ada di depan. Kita, entah itu positif, entah itu negatif terhadap sesuatu yang diistilahkan dengan objek sikap. Namun, evaluasi tadi bisa mengarahkan kita untuk bertingkah laku sesuai dengan evaluasi tadi. Jadi misalnya, kita mengevaluasi asap rokok itu berbahaya. Merokok itu sakit misalnya. Itu dua hal yang berbeda ya, asap rokok dan merokok. Itu dua hal yang berbeda. Orang merokok bisa menghasilkan asap rokok. Oke, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita mengevaluasi dua hal ini sebagai sesuatu yang negatif, sebagai dua hal yang negatif, tidak berarti, ya tadi mereka udah kasih contoh, walaupun mengetahui itu berarti, tapi karena kita di sisi lain kita juga ada orang yang tetap merasakan kalau ngerokok itu enak, maka dia akan bertingkah laku merokok. Tapi ada orang yang memberikan penilaian negatif dan dia memang tidak merokok. Dia menjauhi asap rokok. Jadi sikap memang baru sebatas pada evaluasi, belum pada tindak. Besok, insya Allah kita akan membahas salah satu teori yang menjelaskan tentang sikap itu diistilahkan dengan intensi, niat. Jadi membuat kita berniat untuk do something atau sebaliknya tidak melakukan apa-apa atau melakukan. Nama teorinya itu adalah planned behavior, perilaku yang direncanakan. Perilaku yang direncanakan. Jadi di dalamnya itu tetap ada evaluasi. Nanti komponennya ada 3. Besok kita bahas. Berikut penelitian-penelitian yang berkaitan dengan itu. Baik, jadi tingkah laku tidak sama dengan, sikap tidak sama dengan tingkah laku. Nah, di dalam pengistilahan yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya, sikap itu seperti merupakan sinonim dari tingkah laku, benar nggak? Ya kamu seolah-olah tindakan atau tingkah laku itu adalah seolah-olah sikap itu bisa diganti katanya dengan kata tindakan atau tingkah laku. Nah, setelah belajar ini teman-teman berubah sedikit ya pengertian yang ada di kepala teman-teman tentang sikap. Karena teman-teman mahasiswa psikologi, kalau bukan mahasiswa psikologi ya terserah. Oke? Jadi pada saat kita lanjut ya, pada saat tadi Bu Erika menanyakan gitu ya, teman-teman tahu nggak bahwasanya di dalam coklat itu kandungan gulanya tinggi loh? Jawaban teman-teman tadi tahu Bu, walaupun suaranya tetap dimatiin, ada yang jawab ini. Tahu maksudnya gitu ya. Nah, tapi kan tetap dibeli, tetap dikonsumsi.
artinya evaluasi tadi sudah masuk sampai kepada taraf keyakinan. Meskipun begitu, tidak berarti keyakinan tersebut pasti, nanti tindakannya pasti sesuai dengan keyakinan itu, belum tentu. Ya, nah sekarang mungkin muncul pertanyaan, kok bisa sih saya yakin itu bahwasanya makanan yang mengandung coklat itu enak, minuman yang manis-manis itu enak. Itu bisa dijelaskan dengan sejumlah teori. Nah, ini. Nah, bagaimana sikap terbentuk? Ada classical conditioning, ada instrumental conditioning, kemudian ada modeling, ada model. Ada contoh diberikan oleh orang-orang, terutama orang terdekat. Pertama, classical conditioning, berikan contoh konkretnya aja. Pembelajaran sosial, classical conditioning. Saat lagi nonton bareng, ya si anak dan orang tuanya lagi nonton TV bareng, lalu ada tayangan di TV menayangkan acara musik klasik, lalu ayahnya berkata, jangan nonton musik klasik, bosan. Ini akan membentuk keyakinan, akan membentuk bahwa musik klasik itu membosankan. Terbentuk keyakinan dan terbentuk evaluasi terkait musik klasik, yaitu membosankan. Yang kedua, instrumental conditioning. Setiap kali Cindy latihan balet dan berhasil selalu mengizinkan dan jajanin dia es krim yang dia sukai. Sekarang kira-kira evaluasi Cindy terhadap latihan balet positif apa negatif? Positif, Bu. Positif. Dia akan menilai positif dan kemungkinan besar dia akan mengikuti latihan dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada potensi juga, mama kan lihatnya aku latihan, aku gerak, perubahan gerakanku menjadi lebih baik itu ada, walaupun nggak seberapa. Yang penting habis ini aku dapat es krim. Nah, makanya di sini hati-hati memberikan hadiah kepada anak yang memiliki prestasi. Karena dia menganggap prestasi itu hanya dilakukan jika ada hadiahnya. Kalau nggak ada hadiahnya dia nggak mau. Nah, hati-hati makanya. Ini anak kecil, laki-laki, menirukan bapaknya potong jenggot atau bercukur ya. Sebenarnya ini cuma contoh untuk guyon, tapi contoh yang serius yang ini. Pembelajaran melalui observasi. Biar Rika gedein dikit gambarnya biar kelihatan. Si ibu ini merokok di depan anaknya. Kira-kira tingkah laku merokok bagaimana? Mungkin kebentuk ya pikiran, apa ngerokok, aku ngerokok gitu. Kenapa? Gak apa-apa kali kalau ngerokok, emak gue juga ngerokok gitu. Gak apa-apa kali kalau ngerokok. Kalau orang tuanya terbiasa, dia sering melihat orang tuanya ngerokok sembarangan di tempat umum. Bukan hal yang sama itu gimana? Tinggi apa rendah? Tinggi. Karena ada model. Ada orang yang dia jadikan panutan melakukan hal itu. Maka dia juga menganggap, ternyata ini boleh ya, oke. Makanya dikatakan kalau tadi di atas ini, sikap itu terbentuk. Bisa berkembang ya, karena ada contoh orang tuanya melakukan itu dan terbiasa untuk selalu melakukan hal seperti itu, sehingga akhirnya si anak menjadi memiliki penilaian positif dan kemungkinan dia untuk melakukan hal yang sama itu menjadi semakin tinggi. Sampai di sini sudah ada yang mau bertanya?
ada yang mau bertanya boleh. Ibu, aku mau nanya deh, masih bingung. Berarti tingkah laku sama aja kayak sifat dong, Bu ya? Enggak, kok sifat? Nggak tahu, Bu, otak saya tiba-tiba kepikirnya langsung ke sifat. Enggak loh. Enggak ya, Bu ya? Berarti beda ya? Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Kita balik ke atas loh. Ini saya menanyakan hal yang sama lagi nih sama. Oke, udah ya. Jadi ada hafizah, yaitu ini kita mengasumsikan mereka adalah orang-orang yang soleh dan solehah semua. Kemudian orang-orang yang, ini saya nggak mau bilang kalau ini geng motor, tetapi mereka masuk klub, karena ini motor sport. Kemudian ini orang-orang yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang lain di dunia ini gitu ya. Kemudian berikutnya adalah muslim atau muslimah yang gaul. Nah, ini mereka menanyakan hal yang sama lagi. Jika ada pilihan 4 ini, mana? Nomor 1 ini ya, hafizah. Yang motor ini pilihan kedua, yang muslim-muslimah gaul gitu. Jadi maksudnya hafal Al-Quran juga gitu ya, tapi nggak terlalu cukup banget gitu. Karena kadang-kadang stigmanya kalau orang-orang yang hafizah itu orangnya cukup banget. Apa ya istilahnya? Kalau saya dengar dari ponakan saya sih itu namanya cukup banget. Saya nggak tahu cukup banget itu maksudnya apa sih, culun bukan ya? Hah? Gimana teman-teman? Cukup itu maksudnya apa sih? Sekali polos banget. Oke, Renold memberikan jawaban. Makasih Renold. Polos banget gitu ya. Nah, di situ ada 4 pilihan. Bu Erika menanyakan sama hal seperti yang tadi. Dari 4 itu, orang 4 ini ada di depan Anda. Mana pihak yang paling dulu Anda datangin untuk Anda ajak berkenalan? Terlepas dari Anda introvert atau extrovert ya, tapi dari situ, ini kan cuma gambar. Mungkin untuk Anda ajak kenalan lebih dulu. Mana yang paling dulu Anda pilih untuk Anda ajak berkenalan? Oke, saya mulai. Siapa yang memilih nomor 1? Hafizoh. Siapa yang memilih nomor 1? Ada Rafa, ada Anissa. Oke, selanjutnya nomor 2. Nggak ada ya? Oke, yang ketiga. Nomor 2 itu apa, Bu? Yang ketiga itu orang-orang yang ganteng, yang cakep, yang ya pokoknya memiliki kelebihan secara fisik yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang di dunia. Nah, itu aja. Rafa tadi nomor 1 juga. Pilihannya bolehnya cuma 1, nggak boleh 2. Oke, lebih memilih nomor 1 berarti ya Rafa ya. Oke, jadi ada 9 nih yang memilih nomor 3. Nomor 4, muslim ataupun muslimah yang gaul. Nah, siapa? Kita pengen tahu. Sisanya ngapain? Ini belum cukup 33 orang loh yang nunjuk dari tadi. Yang lain ngapain? Tidur, mimpi. Kan mereka udah bilang bahwasanya tolong dijawab apa adanya. Karena kalau nggak apa adanya nanti apa yang kita ingin capai dari materi ini nanti nggak dapet. Oke, terima kasih yang barusan 7 ya. Ada 7 orang yang terakhir ini, terima kasih. Yang tidak, ya sudah, saya nggak tahu dia sebenarnya niat kuliah apa enggak, saya nggak tahu. Oke, nah sekarang saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kenapa yang tadi memilih nomor 1? Kenapa Anda memilih
tadi nomor 1? Boleh Saya, Bu. Bu. Oke, silakan Rafa. Kenapa Rafa pilih itu? Sama Anissa Putri ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, siap. Silakan dilanjutkan. Kenapa memilih itu? Saya bingung sendiri kenapa ada, Bu. Kalau saya pribadi buat kayak kenalan, terus sekaligus ngembangin diri buat menghafal Quran, acuan gitu. Nah, acuan. Kamu berarti mengetahui kalau kompetensi mereka di atas dirimu, benar? Iya, Bu. Iya, itu social comparison. Mereka tuh hebat. Kalau lihat mereka, saya nanti mungkin bisa termotivasi untuk mengembangkan diri. Oke, sekarang saya mau tanya nih, tadi nggak? Nah, mereka mau tanya sama yang cowok-cowok. Terutama biasanya suka motorsport itu kan cowok ya. Nah, sekarang mereka mau tanya sama Dwiki Ananto, kenapa tidak memilih nomor 2 tadi? Ya tadi kan digambarnya kayak ini ya Bu, kayak kumpulan satu ini ya, geng atau klub gitu ya, orang satu klub itu kayak kesannya kayak eksklusif aja gitu, kayak Kenapa kamu nggak bisa masuk ke mereka gitu. nggak bisa masuk ke mereka? Kenapa menganggap dirimu tidak bisa masuk ke mereka? Gak tahu ya Bu. Gini, kalau Renaud gimana? Saya tanya lagi ke cowok yang lain. Renaud gimana Renaud? Aduh, kalau saya sendiri bukan nggak suka terus suka motor-motor, Tapi, suka motor-motor gitu. oh karena nggak terlalu suka motor-motor. Oke, saya mau nanya ke Ahmad Akil Said sekarang. Ya Bu, Gimana? kalau saya sih, kalau buat perkumpulan yang motor-motor itu kurang ya Bu, karena kan kalau kita udah masuk di dalamnya tuh, ya ada gengsinya yang tinggi kayak gitu yang bikin saya jadi males gitu Bu. Teman-teman, mereka eksklusif, mereka ada gengsinya. Saya nggak bisa seperti itu. Itu social comparison. Tadi, nah mereka sharing aja, tadi di kelas pagi juga jawaban dari mahasiswanya seperti ini. Lebih kurangnya begitu. Begitu saya gali lagi, si mahasiswanya bilang, Bu itu kan motor mahal, saya kan nggak mampu. Coba diingat lagi. Ketika kita melakukan evaluasi terhadap diri kita, apakah kita mampu atau tidak itu, dengan membandingkan dengan orang lain, yaitu berdasarkan pada 2 hal. Masih ingat nggak apa? Masih ingat nggak apa? Udah lupa. 1 opini, 2 kemampuan. Oke, jadi yang barusan teman-teman menjawab balik lebih dalam dan Anda juga mau lebih terbuka, saya yakin itu akan keluar. Ada gengsinya Bu, capek kita ngikutin gengsi, bukan saya untuk ngikutin gengsi. Misalnya jawabannya Ahmad Akil seperti itu, bukan saya yang terlalu mementingkan gengsi. Anda lihat, jika jawaban dari Akil seperti itu, dia sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Itulah kenapa sikapnya dia berkembang tentang kelompok motor mahal akhirnya berkembang penilaian dia tentang itu, bahwasanya di dalamnya ada gengsi. Saya nggak mau yang begitu-begitu, bukan tipe saya tuh yang mengedepankan gengsi. Misalnya kalau yang kelas pagi bilang lah, saya tahu diri lah Bu, saya nggak mampu beli, tetap itu social comparison gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman jawab pada itu lalu mengaitkan dengan materi ya, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Baru sampai 2, pembelajaran sosial sama social comparison, perbandingan sosial. Yang ketiga belum? Nggak ada yang mau tanya ya? Alhamdulillah.
Erika sudah sertakan. Maaf, saya minum sebentar ya. Maaf. Lihat, Bu, gitu ya. Belum lihat materi e-learning, ya udah. Sekarang mari kita bagian yang ini. Ya. Sikap faktor genetis. Jadi orang kembar ternyata memiliki banyak persamaan sikap. Meskipun kemudian ternyata mereka itu dibesarkan secara terpisah. Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah orang yang merupakan kembar identik dan mereka dibesarkan di keluarga yang berbeda, di kota yang jauh pula, ternyata mereka sikap yang sama. Sampai batas tertentu. Sampai batas tertentu, kemudian varian perbedaan atau persamaannya mereka itu juga tidak selalu sama. Misalnya, kembar yang ini mereka memiliki sikap yang sama untuk misalnya mengenai warna. Misalnya sama-sama tidak suka warna biru. Tetapi kembar yang ini mereka itu memiliki kesamaan. Jadi bukan warna. Kemudian kadar kesamaannya mereka atau kadar perbedaannya mereka juga tidak sama antara kembar yang satu dengan kembar yang lain. Sebentar, Bu Erika tempo hari pernah nginfoin nggak supaya three identical strangers? Kita nginfoin nggak? Kayaknya belum deh, Bu. Kok saya ngerasanya udah ya? Nih saya kasih judul filmnya ini. Minimal teman-teman itu lihat review di banyak sekali media yang mereview ini. Atau mungkin gini deh, di kelas ini ada yang pernah nonton ini nggak? Mungkin secara nggak sengaja gitu, lihat Netflix misalnya, maaf saya sebut brand gitu ya. Lalu Anda lihat ininya gitu ya, atau teasernya Anda lihat di mana gitu, kok ada 3 cowok, 3 pemuda, 3 dewasa awal, mereka itu mirip banget. Ternyata mereka kembar 3. Ada yang ini pernah nonton ini mungkin? Tolong dijawab apa adanya. Pernah? Belum pernah, Bu. Halo, Sofiana gimana Sofiana? Belum pernah, Bu. Aku mungkin pernah baca reviewnya di media, Yolanda Anissa. Belum juga. Sudah atau belum? Udah gitu doang. Kalaupun belum, Berika nggak akan marah kok. Kan tidak semua kita suka nonton gitu ya. Makanya Berika tanya, minimal mungkin pernah baca gitu loh. Karena ini seingat saya, salah dokumenter yang mendapat penghargaan. Jadi, Berika juga nggak pernah bahas gitu secara ringkas tentang tiga pemuda. Berika bahas nggak sih? Sepertinya belum deh, Bu. Kayaknya belum. Oke, singkatnya begini. Jadi ada 3 orang pemuda, ya, mereka itu, kalau seingatnya Bu Erika sih, karena Bu Erika nonton filmnya udah agak lama ya. Jadi ada seseorang, anggaplah namanya si A. Dia itu tinggal di kota X. Kemudian dia berkuliah di kota Y, akhirnya dia pindah dari kota X ke kota Y untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi bunga mekar misalnya. Dia masuk, ketika dia nyampe di situ, semua orang negur dia, nama dia si A, Andi misalkan.
Tapi dia dipanggil dengan nama Bobby. Bobby, kamu sudah lama tidak terlihat, kemana aja? Dia pikir begini, loh ternyata orang di sini ramah-ramah ya, suka negor. Tapi kenapa namaku Andi dipanggil Bobby? Kenapa mereka tidak tanya dulu namaku siapa? Tapi mereka semua ramah padaku, aku senang ada di sini. Dia bilang begitu. Terus banyak sekali yang negur dia dan manggil dia Bobby. Ini contoh nama ya, bukan berarti nama tokoh sebenarnya adalah itu. Saya nggak ingat nama mereka, tapi intinya seperti itu. Dan sampai kemudian ketika dia sudah masuk ke asrama, ke kamar asramanya dia, teman asramanya itu bilang begini, benar nama kamu Andi? Iya, nama saya Andi. Terus orang itu ngeliatin dia. Kemudian orang itu nanya, lo nggak bohong kan Bob? Dia bilang gitu. Lalu dia bilang, ya swear, nama gue Andi. Gitu. Lalu si Andi ini nanya sama teman sekamarnya, kenapa sih orang di sini, aku udah bilang namaku Andi, kenapa semua orang manggil aku Bobby? Tapi ya aku punya penilaian positif tentang mereka. Mereka itu baik-baik, suka negor, ramah, gitu istilahnya dia. Gue punya teman namanya Bobby, dan orangnya 100% mirip lo. Kagetlah si Andi. Kita cerita, akhirnya dia dipertemukan dengan yang namanya Bobby itu. Dia datang ke rumah si Bobby itu, dan orang tua si Bobby itu juga kaget. Dia pikir, loh, ini anak gua depan pintu, yang di dalam siapa? Akhirnya mereka ketemu. Mereka tanggal lahirnya sama, lalu mereka menelusuri juga minat mereka. Ternyata minat mereka juga sama, sejumlah hal gitu ya, ternyata sama. Sampai cara menggerakkan tangan itu sama. Nah, nggak lama habis itu mereka kemudian mulai terkenal. Booming tuh di kota tadi itu, yang saya bukan di kota X. Ke beberapa stasiun TV. Lalu ada seseorang berkata kepada seseorang yang lain, "Hai, kenapa orang yang ada di TV itu mirip sekali sama kamu?" Dia bilang, lu ngawur, lu ngarang gitu ya, halu lu gitu ya. Sampai temannya itu mengatakan, kalau lu nggak percaya, lihat koran ini. Lihat koran, dia juga kaget. Ini kenapa gue jadi ada 3? Singkat cerita, mereka dipertemukan oleh salah satu stasiun TV dan mereka diwawancarai. Wawancara mereka di tahun 1981, kalau saya nggak salah, itu masih ada di YouTube, wawancara aslinya. Ada. Singkat cerita, akhirnya orang tua mereka pun juga saling ketemu dan mereka mengatakan, iya, saya mengadopsi anak saya ini di... Tapi mereka nggak bilang kalau anak saya ini punya kembaran. Kalau saya tahu dia kembar, saya ambil 3-3. Semua orang tua itu mulai mengungkapkan kekesalan. Tahu begitu saya bawa 3-3-nya, kasihan tahu bayi dipisahin sama saudaranya. Lalu mereka juga nanya, waktu itu kira-kira umur berapa ngadopsi anak ini Pak, Bu? Semuanya menjawab, anak ini berusia 3 bulan. Ada pasangan orang tua yang akhirnya nangis. Karena apa? Mereka memahami bahwa bayi, meskipun usia mereka itu masih 3 bulan, tapi mereka punya rasa kedekatan dengan saudara kembarnya. Karena apa? Secara fisik mereka saling menyentuh. Bahkan sejak masih di dalam kandungan, mereka itu sudah saling. Mereka udah jadi secara alamiah sebenarnya mereka itu sudah memiliki kedekatan. Begitu mereka lahir, mereka ditaruh di box yang sama juga. Mereka terbiasa saling menyentuh, tiba-tiba tidak ada. Oke. Dah, si anak-anak yang ini karena mereka masih dewasa awal ya, ingat ya tadi Bu Erika bilang mereka si A itu akan masuk kuliah, artinya
lebih kurang segitu usianya. Itu kan lagi senang-senangnya menikmati popularitas. Kemana-mana ditegur orang, kemana-mana orang kenal mereka bertiga. Gitu ya. Mereka ngetop seantero Amerika. Ya, sampai akhirnya orang tua mereka menelusuri dan akhirnya mengetahui bahwa ternyata 3 anak ini dijadikan objek percobaan penelitian. Jadi 3 orang tua ini dikasih tahu bahwa dalam waktu-waktu tertentu kami akan rutin berkunjung untuk melihat anak-anak ini, untuk melihat anakmu. Jadi misalnya ke orang tua si A mereka bilang begitu, ke orang tua si B mereka bilang begitu, orang tua si C ngomong begitu juga. Tapi kan para orang tua ini nggak saling tahu bahwasanya anak mereka itu ternyata kembar 3. Mereka pun juga tidak. Oke, dah. Jadi ketika mereka tahu bahwasanya itu disengaja oleh si lembaga tadi, mereka kesel. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka mengatakan kalau andai saya tahu ini anak bertiga, saya bawa 3-3. Karena saya nggak tega anak kecil dipisah dengan saudaranya. Sementara sejak di dalam kandungan mereka bertiga. Ketika secara terpisah orang tua ini nanya, kalaupun ada itu jawabannya itu ngasal. Akhirnya orang tua ini dalam tanda petik nuntut ya, nuntutnya itu bukan nuntut ke pengadilan, makanya saya bilang nuntut. Jadi mereka bertiga, 3 pasang ini datang ke lembaga tadi untuk meminta pertanggungjawaban si lembaga. Kenapa kalian pisahkan anak ini? Tetap mereka nggak bisa jawab. Mereka dalam menjelaskan itu itu sih karena ini waktu itu seperti itu. Artinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Di film dokumenter itu juga diperlihatkan bahwa ketika akhirnya mereka tidak mendapatkan, para orang tua ini tidak mendapatkan penjelasan dari si lembaga yang katanya lembaga adopsi gitu ya, mereka tidak mendapatkan jawaban. Salah satu dari bapak mereka ini, salah satu dari pasangan ini kemudian berkata, waduh, tadi saya kan bawa payung, ini kayaknya mau gelap, sementara saya dan istri saya masih mau jalan nih, tolong tunggu sebentar, saya mau balik ke lembaga tadi. Ke lembaga tersebut, dan di film dokumenter itu ada. Dan di situ si bapak ini, para orang yang berada di lembaga adopsi tadi itu sedang bersulang. Dan kalimat mereka adalah, syukurlah akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, menurut teman-teman, kalau kalimatnya seperti itu artinya apa? Artinya apa, teman-teman? Ada yang disembunyikan nggak sih, Bu? Nah, ada yang disembunyikan. Ada sesuatu yang mereka tidak sebutkan. Jadi menurut para orang tua ini dan juga menurut penuturan si orang yang bertiga ini, si triplet ya, kalau kembar 3 identik itu biasanya disebut triplet ya. Si triplet ini juga confirm ya, jadi si pembuat dokumenter itu nanya ke para orang tua dan nanya ke orang yang bertiga. Jadi data yang diperoleh itu confirm ya bahwa si lembaga adopsi itu per bulan itu mendatangi si anak ini. Alasannya ke orang tua anak-anak ini adalah kami perlu memantau kesehatannya, kami perlu memantau ini, kami perlu memantau itu. Untuk menjamin bahwasannya tumbuh kembangnya baik, maka kami akan lakukan serangkaian tes. Ini anak akan diberikan permainan, lalu dilihat bagaimana responnya dia. Lalu akan dilihat bagaimana hasilnya. Ini anak akan diberikan sejumlah tes yang lain. Si orang tua mah percaya aja sama lembaga adopsi waktu itu. Tapi ternyata teman-teman yang ditemukan itu kemudian dipublish oleh si orang yang ternyata ketua penelitinya itu adalah yang mengatakan kalau kembar identik
jikapun tumbuh besar di dunia yang berbeda, kota yang lain gitu ya, satunya lagi di kota yang lain, lalu orang tuanya ini ada yang orang tua yang memang tidak punya anak, ada yang orang tua sudah punya anak tapi pengen nambah anak tapi belum dikabulkan Allah, kemudian mereka adopsi, ada. Jadi mereka mengatakan dengan lingkungan-lingkungan seperti ini mereka tetap memiliki kesamaan gitu. Cuman si orang-orang ini, maksud saya orang-orang ini adalah 3 pasti, maka mereka tidak diberitahu dari awal. Si anak sendiri terutama tentu dia merasa, apa hak kamu memisahkan saya dengan saudara kembar saya? Kamu sebagai orang dewasa mestinya melindungi saya. Kenapa jadikan saya sebagai kelinci percobaan? Gitu. Jadi satu hal yang ironis adalah ketika si kembar 3 ini kemudian mereka membuat semacam kafe gitu ya, tempat makan. Entah situasi apa gitu ya, saya nggak terlalu ingat lagi karena nontonnya udah lama. Salah satu dari mereka ini akhirnya memilih untuk bunuh diri. Salah satu dari mereka memilih untuk bunuh diri. Jadi cuma sisa 2 ya, ketika film itu dibuat cuma tersisa 2 dari 3. Nah, si orang tua itu kemudian mereka itu punya tim pengacara, sempat punya tim pengacara, menuntut supaya si peneliti itu memberikan data kepada para orang tua. Anda sudah ngetes anak saya, Anda memang lembaga adopsi, tapi kami sudah sah secara hukum negara untuk menjadi orang tua mereka. Ketika Anda ngetes mereka, berarti saya sebagai orang tua punya hak untuk tahu hasil tesnya apa. Tapi si lembaga adopsi tadi, saya nggak tahu mereka beneran lembaga buat, padahal sebenarnya mereka ingin melakukan penelitian. Saya nggak tahu ya, saya nggak berani nuduh juga. Makanya saya bilang, saya tidak tahu. Ya, jadi si lembaga adopsi itu mengatakan, oh maaf, kami tidak tahu. Karena yang melakukan penelitian adalah si A, atau seorang profesor atau dokter lah, gitu, dalam bidang psikologi. Saya tidak tahu, kami tidak tahu. Kalau Anda mau tanya, tanya aja ke kuburannya. Jadi si penelitinya sudah meninggal. Saya melanggar etika karena saya terikat sumpah dengan si peneliti yang sudah meninggal itu. Kayaknya dia nggak peduli dengan etika bahwasanya si orang tua berhak tahu. Si anak juga berhak bertanya, kenapa kalian perlakukan kami begini? Nah, jadi itulah Tri-Identical Strangers itu. Ternyata mereka memang memiliki kesamaan sikap. Sampai batas tertentu mereka memang sangat sama. Kemudian, seperti tadi Berika bilang, salah satunya memilih untuk bunuh diri. Alasan bunuh dirinya tidak pernah diketahui. Bahwasanya dia sempat kayak orang depresi level dewa, iya. Minum-minum lebih banyak daripada 2 kembarannya yang lain, iya. Tapi penyebabnya apa, nggak ada yang tahu. Banyak yang menganggap rumorsnya itu adalah karena dia depresi. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Kan dari bayi. Dan saya jadi kelinci percobaan. Nah, nanti, sekarang aja dah kalau gitu ya. Saya, sebentar. Mau share dulu. Karena ini harus. Mari kita teman-teman. All quirks of nature, perfect genetic copies of each other, with a bond so close it's as if they're telepathic. Understandably, twins, and even rarer, identical triplets, are magnets for curious scientists trying to answer that profound question. Is it nature or nurture that determines who we are? But one psychiatrist became so obsessed by his research, he separated sets of identical... So, Anda bisa lihat ya barusan itu Atlas eksperimen. Ya tadi ya, Atlas eksperimen. Eksperimen yang nggak ada hatinya. Jadi dari judulnya aja Anda lihat di sini, World Secret Experiment. Judulnya nih.
bengis, kejam. Ya, karena apa? Memisahkan bayi. Twins and triplets. Di sini ya, karena ini bukan film dokumenter seperti Three Identical Strangers ya, ini nanti ada 2 kembar identik, 2 orang perempuan, dan Anda perhatikan aja jawaban mereka tentang jawaban mereka kepada orang yang menanyakan ini. As they grew up apart, they never even knew they're exposed when, in a 1 in a million chance, they found each other. I used to pretend that I had a twin because I was fascinated with twins. Duh, malah iklan. Saya Imagine growing up. Family, something was missing. I thought everybody wanted a twin sister. I thought it was normal. Not a best friend. Not a soulmate. But the most fundamental thing in your life. Another you. A mirror image. Your identical twin. Fascinated by and I was jealous basically, that they had a twin and I didn't, and I just made one up. So I pretended and talked to my imaginary twin. I went to camp with twins and I was so jealous of them and I didn't understand why. And then as I got older, I would say, doesn't everybody want a twin? And my friends would be like, no, I didn't want a twin. I didn't want to share a birthday. And I was like, For the first 23 years of their lives, Ellen Carboni and Melanie Mertzel had no idea they really were identical twins. Nor did the families who adopted them as babies. hey, so nice to see you. But their happiness in discovering each other turned to anger when it was revealed they had been deliberately separated. Experiment designed by famous New York psychiatrist Dr. Peter Neubauer. What do you two think of Peter Neubauer? Selfish. Satan. dia bilang si penelitinya itu setan. Maaf ya, itu jelas loh di situ ya. Identical. And he robbed us of our childhood. He robbed us of our closeness. That we will never, ever, ever experience or have in our entire lives. And they were not alone. And I see this is like Nazi shit. Other twins, even triplets, were ripped apart in the name of science. And like reality hitting like a tidal wave. We were a science experiment. These people split. Seolah kami ini adalah tikus di lab. The experiment started in the 1960s at the Louise Wise Adoption Agency in New York. Here, babies were adopted out to good Jewish families. Identical twins, Ellen and Melanie, were born in May 1966, but neither their biological mother nor the idea they were guinea pigs in a secret experiment. Mereka adalah guinea pigs itu hampir seperti sebenarnya babi gitu ya, mungkin teman-teman ada yang tahu juga. Guinea pigs itu sebenarnya termasuk kategori babi, tapi ukurannya seperti tikus, agak besar. Lucu sebenarnya, lucu. Guinea pig itu lucu. Ms. Wise actually called my mom and said that we will give you another baby. Child adapts in a household. So my mom was like, oh, okay, I'll do anything. I want another baby. And how old were you at the time? My mom said, Oke, dengar ya bahwasanya sebenarnya ibunya nggak pengen nambah bayi, tapi ditawarkan.
3 months. And so she was allowed to do that, to take you away on the basis that it was a, normal child development. The whole thing was a sham to both sets of your parents. They had no idea. None. What was the Neubauer study trying to achieve? Dr. Peter Neubauer was very interested in questions of nature and nurture. To what extent are we products of our genes, and to what extent are we products of our environment? Professor Nancy Siegel is one of the world's leading experts on twins and the role genetics and the environment play. Study, there was a purposeful separation, an intentional separation of the twins. He got all of his data in real time, which in many ways is the ideal experiment, but it's also the forbidden experiment. Forbidden experiment. WordTune is your rewriting, rephrasing, rewording, expialidocious chrome. 4 pairs of identical twins and 1 set of triplets were all split and sent to separate homes so they could be studied for their differences and similarities as they grew up. Do both? Ini yang tadi Berika bilang, mereka diberikan sejumlah tes, ada tes matematika atau yang lain. Do you remember being studied and filmed and questioned when you were little girls at home? I hated it. I loved it. I'm the only twin, apparently, in the whole study that loved it. I hated it. It was torture. I had fun. Why did you love it? Probably because I was third child and kind of, pushed aside, and it was someone who came to my house. They visited me. They hung out with me. They played with me. Dr. Neubauer's researchers would arrive to test, film, and datang, memfilmkan, dan ngetes anak-anak ini. The dark secret behind their work. I mean, these researchers were taking, obviously, hospitality from your adoptive parents in their home and still keeping this horrible secret. It's a pretty average performance, isn't it? Lying to everyone. Acting like they were doing it for our benefit, but it was for their benefit, not ours. It wasn't just unethical, it was cruel. They may have lived their whole lives not knowing each other existed, but for luck and mistaken identity. 30 years ago, Mel was working at her parents' restaurant, the International House of Pancakes in Brooklyn, New York. As I understand it, the key to you two meeting, finally, persistent auntie. Yes. Tell me about So that. she came into my parents' restaurant, and I was working, and how I remember, she saw me and couldn't understand why I didn't recognize her. And when I went over to her table, she asked me if I was adopted, and I said no. Later that day, Melanie said, "Mom, could I be a twin?" And the mother said, "Don't be ridiculous. There's no way you're a twin." And the whole situation was forgotten. But Ellen's aunt did not forget it. And then a week or two later, she came in with a picture of Ellen, but she didn't present it to me. She presented it to my boyfriend, who was working with me at the time. And so he showed me the picture, and he said, "That's you." And I said, "That is not me." And he said, "Yes, that's you." And I said, "Don't tell me who I am. I know who I am." And then I went over to the table, and she said, "Do you want to speak with her?" And I said, "Yeah." When I went home from work that day, I called Ellen, and when I heard her voice, I was like, "Oh my God, you sound just like me," and everything. Day one, when we first met. Melanie and Ellen were 23 years old at the time they discovered each other existed.
Was there any hesitation? I mean, to hit it off straight away? Was it that quick? Yeah, because when we spoke on the phone, we compared everything that we liked, our birthdays, this, that, and the other thing, the studies. People came to my house and tested me. Oh, I like this and I hate this, and everything was and then I'm a lefty, she's a righty, her dimple's on the left side, mine's on the right side, so we were like, wow, we're mirror images. You threw up. I did. Before we met. Yep. I was so nervous before you came, I threw up. I was like, I'm meeting this person who I've only talked to. I know that, like as she said, when she both laughed about it, and our laughs were identical, and I was just like, this was just so weird. It was like what I've always dreamed of and wanted is like a reality. I couldn't believe that it was happening. I didn't have a sister. I always wanted a sister, and here I had a sister, like instantly. And not only just a sister, but an identical twin. I feel like when we found each other, just due to like circumstance, close. I want. And in Brooklyn, we couldn't bond like they did. We had our lives already, and it doesn't sound like a big difference in age, but boys at 18, and girls at 23 is more of a big difference than just 5 years. And Ellen, the happiness of finding each other would eventually be soured by the fact that even though they now had their other half, they were in reality strangers, never learning to be sisters. Oke ya, istilah-istilah atau pilihan kata yang digunakan oleh si pembawa acara pun itu misalnya tidak etis, dia mengucapkan itu ya, unethical. Kemudian ada sour. Ya. Oke, mau diterusin nonton sekarang apa nonton sendiri nanti? Teman-teman, mau ngelanjutin nonton sekarang apa nanti nonton sendiri aja? Saya ulangi, teman-teman ingin melanjutkan nonton sekarang, saya putar lagi, saya lanjutkan, atau teman-teman nanti mau nonton sendiri? Kalau dari saya boleh nanti nonton sendiri. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Terima kasih. Sama Bu, pas saya Bu. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman, penelitiannya ada. Memang untuk dalam perspektif barat hal seperti itu tidak apa-apa. Menarik seseorang dari akarnya lalu ditaruh ke dalam keluarga baru tanpa orang itu tahu orang tua si anak ini siapa, bapaknya siapa, binti atau dalam Islam. Apa yang sudah diatur dalam Islam itu siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi, dan bahwa nasab seseorang itu ke bapaknya. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa seorang manusia itu terlahir itu akan laki-laki atau perempuan itu ditentukan dari sel sperma dari laki-laki. Itulah kenapa bayangkan kalau misalnya seorang anak si A, si B, si C merupakan anak dari orang yang sama, lalu kemudian dipisahkan tanpa mengetahui siapa bapaknya, lalu kemudian membuat bin atau binti yang baru dari bapak. Kebayang nggak kalau misalnya nanti mereka yang tidak saling kenal ternyata anak mereka, artinya terjadi perkawinan saudara. Dan kalau ini sangat umum berlaku di masyarakat, apa yang terjadi?
terjadi. Kualitas manusia seperti apa yang dihasilkan. Kita udah tahu yang namanya perkawinan sedarah dampaknya apa. Dan itu terbukti secara ilmiah. Dalam hukum Mendel juga dijelasin kok. Itu dilakukan. Makanya kalau tadi si pembawa acara mengatakan tidak etis, secara psikologis tidak etis, dan mungkin mereka tidak tahu dengan bahwasanya dalam Islam itu ada ketentuan seperti itu. Islam itu lengkap ya, udah jelasin semua. Nah, jadi kalau secara keilmuan ya fine itu dilakukan, dan saya juga cukup yakin mereka akan langkah-langkah. Kepala peneliti itu lumrah. Jadi tadi pun sebenarnya ada kalau menyimak baik-baik, kalau yang satu mereka itu mereka itu menjadi anak ketiga di rumah. Yang satu lagi dia jadi anak tunggal. Kalau nanti hasilnya dibedakan, makanya tadi di awal si pembawa acara bilang kalau apakah nature, hal-hal yang bersifat alamiah yang sudah terberi yang berpengaruh pada individu, ataukah nurture, pengasuhan yang berpengaruh pada individu. Makanya si orang kembar identik dicabut dari sifat alamiahnya, dari kondisi alamiahnya, kemudian mereka dipisahkan tanpa mereka tahu satu sama lain. Itu yang mereka teliti. Dengan masyarakat barat pun itu tidak etis, itu merupakan suatu tindakan yang keji, tindakan yang bengis. Apalagi kalau misalnya kita ajak mereka untuk bahas secara ilmiah, di mana hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi demikian teman-teman. Sampai di sini ya, hal yang membentuk sikap seseorang. Jadi tadi secara teoritis, kalau dibagi secara garis besar, yang pertama itu adalah pembelajaran sosial. Itu ada 3 teori. Kemudian yang kedua, social comparison. Yang ketiga adalah faktor genetis. Dan sampai saat ini masih belum terjawab ya, bahwa si kembar identik meski mereka secara nurture berbeda, nurture ya, nurture tulisannya, mereka itu berbeda, tapi ternyata sampai batas tertentu mereka sama. Sampai batas tertentu mereka sama. Cuman batas tertentu maksudnya ini apa? Garis tegasnya apa? Karena kalau kuantitatif itu kan harus jelas angkanya ya. Nah, itu belum terjadi. Jangan-jangan hal ini masih terus berlanjut tanpa orang ketahui dengan lembaga adopsi lainnya. Khawatirnya saya. Dan masih ada berapa anak-anak kembar identik lain yang diperlakukan sama. Saya curiganya begitu. Karena kalau peneliti, begitu cara pikirnya memang. Kalau saya giniin, gimana? Nah, kalau saya giniin, identik lainnya, nanti saya akan coba cara yang ini. Oh, ternyata polanya sama nih dengan eksperimen saya yang kedua, yang pertama. Oke, saya ambil lagi. Itu nalar atau logikanya, peneliti itu biasa begitu. Penelitian eksperimen biasa begitu. Perlu ulang sampai kemudian mereka mendapatkan kepastian setelah diulang sekian kali. Meskipun itu sebenarnya kehidupan seorang anak, tumbuh kembang seorang anak, bukan seorang anak ya, beberapa anak, jadinya nggak jelas. Jadinya mereka itu merasakan sesuatu yang mereka tidak pernah secara psikis tidak pernah tahu bahwasanya mereka itu sebenarnya punya saudara. Terus tiba-tiba ada. Nah, oke, yang untuk kasus di Amerika stop di situ. Identik yang terpisah. Tapi yang pernah saya baca, ya mereka ini memang
sengaja dipisahkan orang tuanya karena faktor keyakinan dalam budayanya. Jadi tolong koreksi kalau saya salah. Mungkin saya salah ingat gitu ya, karena saya memang pernah baca. Itu ada kembar identik perempuan yang mereka memang sengaja dipisahkan oleh neneknya. Kalau saya nggak salah, tolong kalau misalnya pada Anda. Jadi ada keyakinan dalam budaya orang tuanya bahwa kalau si anak itu kembar identik, lalu wetonnya apa gitu ya, ada kaitannya dengan weton orang tuanya, maka si anak ini harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Mereka nggak boleh hidup bersama dalam satu keluarga karena nanti salah satu dari mereka akan meninggal. Atau orang tuanya yang meninggal. Apalah gitu kok. Yang membuat orang tuanya itu akhirnya dengan tangisan itu memisahkan anak mereka. Jadi tidak ada satupun yang tinggal dengan orang tua kandung. Sekali lagi, kalau informasi yang saya sampaikan ini salah, saya mohon maaf karena saya memberikan informasi yang salah. Tapi nanti Anda boleh googling cari tahu anak perempuan usianya baru awal 20-an kalau saya nggak salah, ketika mereka tahu mereka itu kembar. Bukan. Mereka dipisahkan karena adanya keyakinan budaya orang tuanya. Ya. Jadi jangan dikira, wah penelitiannya sampai Indonesia, Bu Erika. Bukan. Nggak. Jadi si anak itu nggak jadi objek percobaan ya. Nggak jadi objek eksperimen. Baik, demikian materi kita hari ini teman-teman. Besok kita akan lanjutkan dengan sejumlah teori yang berkaitan dengan sikap. Ya. Kemudian teori-teori terbentuknya sikap dan perilaku, dan behavior. Kemudian apakah, tadi mereka sudah bilang kalau sikap itu bisa kemudian menjadi keyakinan, ya, menjadi keyakinan. Karena itu evaluasi kita dan kemudian kita yakin, oh iya ternyata begini ya, kita memiliki keyakinan. Nah jika demikian, apakah keyakinan itu bisa diubah? Besok kita bahas ya, kita kelirin besok. Jadi sebenarnya bisa diubah dengan sejumlah taktik. Yang ingin mengubah sikap seseorang itu tidak berhasil. Ada namanya reaktans. Besok kita bahas. Baik teman-teman, sekian materi hari ini. Beri kami minta maaf jika banyak pilihan kata yang gak enak didengar, lalu teman-teman ada yang baper. Cuman satu hal, Berika berharap banget dari kelas ini, tolong direspon kalau ada yang jawab. Itu aja. Karena kalau tidak, Anda seperti, maaf, orang yang jadinya tidak punya etika juga, orang nanya. Ya, oke, kita ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Saya pribadi besok sih ke kampus, cuman kita kuliahnya tidak PTNT. Ya, saya memang ada janji dengan mahasiswa lain di kampus, mau melakukan suatu kegiatan. Jadi bukan karena mau PTNT ya. Saya memang ke kampus, kita kuliah. Baik, sampai ketemu besok. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.